Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini, kita akan membahas cerita yang sangat menyentuh hati berjudul Pria Sederhana Diremehkan Saat Ingin Beli Mobil, Tapi Tabungan Rahasianya Mengubah Semua. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah cerita baru yang pastinya penuh inspirasi. Semoga cerita kali ini membawa pelajaran berharga dan juga kebahagiaan untuk kalian semua. Semoga kalian selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam hidup. Yuk, kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah atap seng pabrik tua tempat Andi bekerja. Suara mesin berderu keras, bercampur dengan teriakan mandor yang mengawasi para pekerja. Udara dipenuhi debu halus dan aroma besi terbakar, membuat dada terasa sesak. Di sudut ruangan, Andi berdiri dengan baju kerja lusuh yang warnanya sudah pudar, penuh bercak oli yang tak lagi bisa dihilangkan meski dicuci berkali-kali. Tangannya yang kasar menggenggam erat sebuah kunci pas, sementara keringat menetes membasahi wajahnya yang lelah. Andi sudah terbiasa dengan kerasnya hidup. Setiap hari, ia bangun sebelum fajar, menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi, tempe, dan sambal buatan istrinya, lalu berangkat ke pabrik dengan motor tua yang sering mogok. Namun meski tubuhnya lelah dan wajahnya penuh gurat kesusahan, Andi selalu berusaha tersenyum. Senyuman itu, meski kecil, adalah kekuatan yang ia tunjukkan pada dunia bahwa ia masih sanggup bertahan. "Andri, tolong kencengin baut di mesin sebelah sana," teriak salah satu rekan kerjanya, Bowo, di tengah bisingnya suara mesin. Andi mengangguk pelan, lalu berjalan dengan langkah berat ke arah mesin yang dimaksud. Tangannya cekatan, meski jelas terlihat rasa letih di wajahnya. Bowo menepuk bahunya sambil terkekeh. "Wajahmu itu loh, Andri, kayak mesin diesel tua. Nggak ada capeknya tapi berisik terus." Andi hanya tersenyum tipis, menahan komentar yang mungkin bisa keluar. Ia tahu, hidup di pabrik bukan hanya soal bekerja keras, tapi juga soal kesabaran menghadapi ejekan. Dalam hati kecilnya ia berkata lirih, "Aku kuat bukan karena aku tidak lelah, tapi karena ada keluarga yang menunggu di rumah." Waktu istirahat pun tiba. Para buruh duduk di kantin sederhana, sebagian besar tertawa sambil menikmati makanan mereka. Andi membuka bekalnya, nasi putih dengan lauk tahu tempe. Seorang teman yang lain, Joko, melirik dan berkomentar setengah mengejek, "Wah, menunya sama lagi ya, Andri. Tempe lagi, tempe lagi. Kapan makan daging, bro?" Andi tersenyum kecut, lalu menjawab tenang, "Kalau aku makan tempe hari ini, mungkin anakku bisa minum susu esok hari. Itu sudah cukup buatku." Suasana pun mendadak hening beberapa detik, namun segera pecah oleh tawa yang lain. Bagi mereka, ucapan Andi hanya sekadar alasan dari kemiskinan. Tapi di balik kata-kata sederhana itu, ada tekad seorang ayah yang rela menahan diri demi kebahagiaan keluarga. Setelah jam istirahat usai, Andi kembali ke mesin. Matanya sedikit sayu, tubuhnya letih, tapi pikirannya dipenuhi wajah istrinya, Sari, yang selalu menemaninya dengan sabar, dan Dinda, anak kecilnya yang sedang tumbuh penuh semangat. Setiap kali keringat jatuh ke lantai, Andi selalu berkata dalam hati, "Ini semua untuk mereka." Namun hari itu, entah mengapa, beban kerja terasa lebih berat dari biasanya. Mesin macet berkali-kali, mandor marah-marah, dan teman-teman lain tampak hanya setengah hati bekerja. Andi berusaha menahan amarahnya. Bibirnya sempat bergetar ingin membalas teriakan mandor, tapi ia menunduk, menarik napas panjang, lalu kembali fokus. Matahari semakin condong ke barat, sinarnya masuk lewat kaca kotor pabrik, menciptakan bayangan panjang di lantai. Jam kerja hampir usai, tapi Andi merasa tubuhnya seperti diperas habis. Meski begitu, ia tetap bertahan, karena di dalam hatinya, ia sedang menanam mimpi kecil yang tak seorang pun tahu. Dan mimpi itu, meski masih jauh, terus berdenyut di hatinya. Sebuah mimpi yang suatu hari akan membuat semua orang terdiam. Pagi itu, langit masih abu-abu. Embun menempel di daun-daun, udara dingin menusuk tulang. Andi mendorong motor tuanya keluar dari teras rumah. Catnya sudah kusam, knalpotnya berkarat, dan suara mesinnya berat seakan menahan napas terakhir. Ia mengelus stang motor itu pelan,
seperti sedang berbicara pada teman lama. "Ayo, teman, jangan rewel hari ini ya. Kita harus sampai pabrik tepat waktu," gumamnya lirih, seakan motor itu bisa mendengar. Sari, istrinya, berdiri di pintu dengan wajah cemas. Rambutnya diikat sederhana, tangannya sibuk memegang termos bekal kopi untuk suaminya. "Mas, motor itu kenapa nggak kau servis sekalian? Tiap hari mogok, aku takut nanti Mas telat kerja lagi." Suaranya lembut, tapi syarat dengan kekhawatiran. Andi tersenyum, mencoba menenangkan, meski dalam hatinya ia tahu benar kondisi motor itu sudah diambang batas. "Sabar, Sar. Kalau kita perbaiki semua, tabungan bisa berkurang. Yang penting, masih bisa jalan." Dari balik jendela, Dinda yang masih mengenakan seragam sekolah ikut bersuara. "Ayah, motornya jangan mogok lagi ya. Dinda nggak mau telat sekolah." Anak itu tersenyum polos, tapi di matanya ada rasa takut kalau motor itu tiba-tiba berhenti lagi di tengah jalan seperti kemarin. Andi menghela napas panjang. Ia menunduk, lalu menghidupkan mesin motor. Sekali, 2 kali, 3 kali. Suara mesin meraung keras, lalu mati lagi. Derit knalpotnya membuat beberapa tetangga melirik dari halaman rumah masing-masing. Ada yang tersenyum sinis, ada yang berbisik pelan. "Kasihan ya, masih pakai motor tua," terdengar lirih dari salah satu tetangga yang berdiri sambil menyiram tanaman. Andi menunduk makin dalam. Bibirnya kaku, tak sanggup menjawab. Hatinya perih, tapi ia pura-pura tak mendengar. Bowo, tetangga sekaligus rekan kerjanya di pabrik, lewat sambil menyalakan motor barunya. Suara mesinnya halus, badinya mengkilap. Ia sengaja berhenti sebentar di depan rumah Andi. "Wah, Endri, motormu masih setia ya? Jangan-jangan nanti masuk museum tuh. Motor legendaris," katanya sambil tertawa keras. Beberapa tetangga ikut tertawa kecil, sementara Andi hanya tersenyum tipis, meski hatinya terasa diremas. "Hei, iya, semoga aja masih bisa nemenin aku kerja sampai tua," jawabnya singkat. Tapi di balik kata-kata itu, ada doa yang ia panjatkan dalam hati. Semoga suatu hari ia tak perlu lagi dihina hanya karena kendaraan tuanya. Akhirnya motor itu menyala, meski dengan suara batuk-batuk. Asap putih mengepul dari knalpot, menutupi wajah Andi sesaat. Ia menoleh ke arah Sari dan Dinda yang masih menatapnya dari pintu. "Aku berangkat dulu. Doakan lancar ya," katanya sambil melambaikan tangan. Sari tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. "Hati-hati, Mas. Jangan ngebut, jangan sampai mogok di jalan." Dinda ikut melambaikan tangan dengan semangat. "Ayah, semoga motor kita kuat sampai ayah jadi kaya." Andi tertawa kecil, lalu melaju perlahan di jalan desa yang becek karena hujan semalam. Setiap kali roda motor melewati lubang, suara krek, krek terdengar jelas. Ia menggenggam stang erat-erat, hatinya berdoa agar motor itu bertahan sampai pabrik. Namun baru beberapa ratus meter dari rumah, motor itu tiba-tiba batuk lagi. Suaranya serak, lalu berhenti total di tengah jalan. Andi mendesah berat, memandang jalanan yang sepi dengan pohon-pohon basah di kiri kanan. Udara pagi yang dingin menusuk, dan suara ayam berkokok di kejauhan seakan mengejek dirinya. Andi turun, mendorong motor dengan tenaga sisa. Nafasnya memburu, peluh mengalir meski udara masih dingin. Sesekali ia menggerutu pelan. "Ayolah, jangan begini lagi, aku harus sampai kerja." Malam itu, rumah sederhana Andi diselimuti cahaya lampu minyak kecil. Angin malam berembus pelan lewat celah-celah dinding papan, membuat ruangan terasa dingin. Di meja kayu yang sudah mulai rapuh, Sari sedang merapikan seragam sekolah Dinda, sementara anak itu sudah tertidur pulas di tikar dengan buku pelajaran masih terbuka di sampingnya. Andi duduk bersila di sudut ruangan. Wajahnya letih setelah seharian bekerja, tapi matanya tetap awas, menatap sebuah kaleng biskuit bekas yang ia sembunyikan di bawah tikar. Dengan hati-hati, ia mengangkat tikar itu sedikit demi sedikit agar tak membangunkan Dinda, lalu membuka kaleng tersebut. Suara dentingan koin dan beberapa lembar uang lusuh menyambutnya. Ia menghitung perlahan. Suaranya nyaris tak terdengar, hanya berupa bisikan kecil. 100, 200, 300 ribu. Sedikit lagi, pasti bisa.
Jemarinya yang kasar bergerak hati-hati agar tidak merusak lembaran yang sudah mulai kusut. Wajahnya tampak serius, penuh harapan, meski ada kerutan cemas di dahinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Sari berdiri sambil membawa setrika arang kecil. Ia menatap suaminya dengan alis terangkat. "Mas, itu uang apa? Kok kau sembunyikan di bawah tikar?" tanyanya dengan nada heran. Andi terkejut, buru-buru menutup kaleng itu dengan kedua tangannya. Wajahnya panik, tapi ia mencoba tersenyum untuk menutupi. "Oh, ini uang kembalian belanja, Sar. Aku simpan biar nggak tercecer," jawabnya cepat. Suaranya terdengar gugup, membuat Sari semakin curiga. Sari duduk di sampingnya, menatap lekat wajah suaminya yang berkeringat dingin. "Mas, kalau ada apa-apa bilang saja. Aku istrimu. Jangan disembunyikan," ucapnya pelan, ada nada kecewa sekaligus penuh kasih. Andi menunduk. Hatinya terasa ditusuk. Ia ingin jujur, ingin bercerita bahwa uang itu ia kumpulkan sedikit demi sedikit untuk membeli sebuah mobil sederhana, agar mereka tak perlu lagi kehujanan dan dipandang rendah orang. Namun ia takut. Takut istrinya menolak ide itu, takut dianggap gila karena mereka bahkan kadang kesulitan membeli lauk untuk makan. "Percayalah, Sar," ucap Andi lirih, suaranya bergetar. "Apapun yang kulakukan, semua untukmu dan Dinda." Sari menatapnya dalam-dalam. Ada kilatan air mata di sudut matanya, namun ia hanya mengangguk pelan. "Aku percaya, Mas. Aku hanya tidak mau kau memikul beban sendirian." Suasana hening. Hanya suara jangkrik di luar rumah yang terdengar, berpadu dengan bunyi kayu tua berderit tertiup angin. Andi menggenggam tangan istrinya erat, berusaha menyalurkan keyakinan lewat genggaman itu. Namun begitu Sari masuk ke kamar, Andi kembali membuka kaleng itu. Ia menatap uang tabungan dengan mata berkaca-kaca. "Sedikit lagi, aku harus kuat. Demi mereka," bisiknya, seolah sedang berjanji pada dirinya sendiri. Hujan deras mengguyur kota sore itu. Jalanan becek, air mengalir deras ke selokan yang hampir meluap. Andi mengendarai motor tuanya dengan hati-hati, sementara di belakang, Dinda duduk memeluk erat punggung ayahnya. Seragam sekolahnya basah kuyup, rambutnya menempel di dahi, dan tubuh mungilnya gemetar kedinginan. "Yah, dingin, aku kedinginan." Suara Dinda lirih, hampir tertelan derasnya suara hujan. Andi menoleh sekilas, hatinya seperti ditusuk. Ia ingin berhenti, ingin mencari tempat berteduh, tapi jalanan sempit itu penuh genangan, tak ada tempat aman untuk singgah. "Sabar ya, Nak. Kita sebentar lagi sampai rumah," jawab Andi dengan suara parau, mencoba tegar padahal hatinya perih. Sampai di rumah, Sari berlari tergesa keluar begitu melihat mereka basah kuyup. Wajahnya panik, tangannya langsung menyelimuti Dinda dengan handuk tipis. "Mas, kenapa kalian nggak berteduh dulu? Anak ini bisa sakit." Suaranya penuh kecemasan, bercampur sedikit marah. Andi diam, hanya menunduk. Tangannya bergetar, menggenggam erat stang motor yang masih meneteskan air hujan. Bibirnya kaku, tak sanggup menjawab. Matanya menatap ke arah Dinda yang sedang menggigil di pelukan ibunya, lalu berpindah ke motor tua itu yang knalpotnya masih mengeluarkan asap putih tipis. Malam harinya, setelah Dinda tertidur dengan tubuh dibalut selimut tebal, Andi duduk sendirian di beranda rumah. Lampu jalan temaram, suara hujan sisa masih menetes dari atap seng. Ia menatap jauh ke depan, wajahnya kosong, tapi dadanya penuh gejolak. Sari datang membawa segelas teh hangat. Ia duduk di samping suaminya, menatap lekat wajah Andi. "Mas, aku tahu ada sesuatu yang kau pikirkan. Matamu selalu terlihat berat belakangan ini," ucapnya pelan. Andi menggenggam gelas itu, tapi tidak langsung meminumnya. Suaranya serak ketika ia berkata, "Sar, aku tidak bisa terus begini. Setiap hujan, aku lihat anak kita kedinginan di motor tua itu. Setiap hari aku dengar orang meremehkan kita hanya karena kita sederhana. Aku tidak mau Dinda tumbuh dengan rasa malu karena ayahnya tidak bisa melindungi." Sari menunduk, terdiam. Kata-kata itu menghujam hatinya. Ia tahu suaminya bekerja keras, ia tahu penderitaan mereka.
Tapi mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Andi membuat hatinya ikut sesak. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mas, tabungan kita saja sering habis untuk kebutuhan sehari-hari. Andi menarik napas panjang. Ia menoleh, menatap istrinya dengan mata yang penuh tekad. Aku sudah menabung diam-diam selama ini. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli mobil bekas yang layak. Aku ingin kita punya kendaraan yang bisa membawa anak kita dengan aman, dengan nyaman. Sari terperanjat. Matanya membesar, bibirnya bergetar. Mobil? Mas, apa kau yakin? Itu bukan uang sedikit. Bagaimana dengan kebutuhan kita? Bagaimana kalau nanti uang itu habis? Andi memegang tangan istrinya erat, hangat meski basah oleh keringat. Sar, aku tahu ini berat. Tapi aku tidak sanggup lagi melihat anak kita sakit hanya karena hujan, atau direndahkan hanya karena kita tidak punya apa-apa. Aku tidak butuh mobil mewah. Aku hanya butuh alat untuk menjaga keluarga kita. Hening panjang tercipta. Hanya suara jangkrik dan tetesan air hujan dari genting yang terdengar. Sari menunduk, air mata jatuh tanpa ia sadari. Akhirnya ia berkata lirih, kalau itu memang untuk Dinda, aku akan mendukungmu, Mas. Tapi jangan paksa dirimu terlalu keras. Andi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Malam itu, tekadnya bulat. Ia akan pergi ke dealer mobil, meski ia tahu risiko diremehkan orang lain akan selalu menunggunya. Pagi itu, udara terasa sedikit gerah meski matahari belum terlalu tinggi. Andi mengenakan kemeja polos yang warnanya sudah pudar, celana kain sederhana, dan sandal kulit yang ujungnya sudah terkelupas. Ia berdiri lama di depan rumah, memandangi tabungannya yang sudah ia rapikan dalam sebuah map lusuh berwarna coklat. Tangannya bergetar ketika memasukkannya ke dalam tas kecil. Di sampingnya, Sari menggenggam lengan suaminya dengan raut wajah cemas. Mas, apa kau yakin dengan keputusan ini? Bagaimana kalau mereka tidak percaya? Bagaimana kalau mereka menghina kita? Suaranya bergetar, ada rasa takut sekaligus khawatir. Andi tersenyum, meski matanya menyimpan kegugupan. Sar, aku sudah siap. Aku tidak peduli apa kata mereka. Yang penting aku pulang membawa kabar baik untuk kalian. Sari menunduk, mengusap tangannya sendiri, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, hati-hati, Mas. Jangan biarkan dirimu terluka oleh ucapan orang. Andi pun berangkat. Motor tuanya meraung pelan di jalan raya, berbaur dengan suara kendaraan lain yang jauh lebih gagah dan modern. Ketika sampai di pusat kota, ia memarkir motornya agak jauh dari dealer mobil. Entah mengapa, ia merasa malu meninggalkan motor tuanya tepat di depan gedung megah itu. Dealer mobil itu menjulang tinggi dengan dinding kaca yang berkilauan memantulkan cahaya matahari. Di dalam, terlihat deretan mobil baru mengkilap yang dipajang rapi. AC dari dalam ruangan membuat embun menempel di kaca. Orang-orang berpakaian rapi mondar-mandir, ada yang datang bersama keluarganya, ada juga yang ditemani rekan bisnis. Andi melangkah masuk dengan langkah ragu. Suara ketukan sandal kulitnya terdengar asing di lantai marmer yang licin. Kepalanya sedikit menunduk, matanya berkeliling, mencari-cari mobil keluarga sederhana yang menjadi incarannya. Seorang sales muda, berpakaian jas rapi dengan dasi mengkilap, memperhatikannya dari kejauhan. Ia melirik Andi dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum sinis. Dengan langkah tergesa, sales itu menghampirinya. Pak, bisa saya bantu? Tanyanya, tapi nada suaranya lebih terdengar merendahkan daripada ramah. Andi menoleh, mencoba tersenyum. Iya, Mas. Saya ingin lihat mobil keluarga yang sedang promo. Katanya ada cicilan ringan dan garansi servis. Sales itu tertawa kecil, mengangkat sebelah alis. Mobil di sini tidak murah. Pak, kalau hanya mau lihat-lihat, sebaiknya jangan terlalu lama ya. Ada banyak pelanggan lain yang benar-benar niat beli. Ucapan itu menusuk hati Andi. Ia menelan ludah, mencoba menahan rasa sakit di dadanya. Saya serius, Mas. Saya ingin beli. Bisa saya lihat unitnya? Sales itu menyipitkan mata, lalu melirik ke arah tas kecil yang Andi bawa. Bapak yakin? Mobil ini cicilannya saja lebih besar dari gaji buruh pabrik. Loh? Andi terdiam, wajahnya panas.
Ia tahu orang itu bisa menebak profesinya hanya dari pakaian dan penampilannya. Ia ingin menjawab dengan keras, tapi suaranya tercekat. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Tolong tunjukkan saja, Mas. Saya ingin lihat dulu." Sales itu mendengus, lalu dengan malas menunjuk ke arah deretan mobil di pojok. "Itu ada mobil yang paling murah di sini. Cocoklah untuk orang seperti Bapak. Tapi ya, jangan kaget kalau harganya tetap nggak terjangkau." Senyumnya tipis, penuh ejekan. Andi melangkah mendekat ke mobil itu. Tangannya menyentuh bodi yang dingin dan mengkilap. Wajahnya penuh rasa kagum bercampur haru. Dalam benaknya, ia membayangkan Sari duduk di kursi depan, tersenyum sambil membawa bekal perjalanan, dan Dinda tertawa ceria di kursi belakang tanpa takut kehujanan lagi. Namun bayangan indah itu buyar ketika sales muda itu kembali bersuara keras, terdengar oleh beberapa pengunjung lain. "Pak, serius saja deh. Bapak pakai motor tua ke sini, kan? Jangan-jangan uang DP pun Bapak tidak punya. Jangan bikin repot kami." Beberapa orang menoleh. Ada yang menahan tawa, ada pula yang hanya menggelengkan kepala. Andi merasakan seluruh wajahnya panas, jantungnya berdegup kencang. Tangannya mengepal erat, hampir saja ia meledak. Andi membuka map lusuh itu perlahan. Tangannya sedikit gemetar, napasnya tersengal karena ketegangan yang tiba-tiba mencekam. Di dalam map, terlihat tumpukan slip tabungan dan buku rekening yang sudah lusuh. Ia menatap sales muda itu dengan mata tegas namun tenang, seolah ingin menyampaikan satu pesan sederhana, "Jangan menilai orang dari penampilan." Sales itu menatap Andi sejenak. Matanya melebar, kemudian tersenyum sinis. "Apa-apaan ini, Pak? Bukti-bukti receh buat beli mobil? Hahaha, jangan-jangan Bapak pikir ini cukup untuk DP?" Ucapnya dengan nada mengejek, suaranya terdengar keras di seluruh dealer. Andi menelan ludah, berusaha menahan emosi. Tangannya mengepal, wajahnya memerah karena marah sekaligus malu. Namun ia menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu berkata tegas, "Coba lihat baik-baik, Mas. Semua ini hasil kerja kerasku bertahun-tahun. Aku tidak minta dikasihani. Aku hanya minta diperlakukan dengan adil." Sejenak dealer itu hening. Beberapa pengunjung menoleh, ada yang menahan tawa, ada pula yang terdiam, menyadari ketegangan yang tiba-tiba muncul. Sales muda itu tampak gelisah. Ia tidak pernah melihat seseorang yang tampak sederhana membawa bukti uang sebanyak itu. "Tetapi, ini tidak mungkin, uang tunai sebanyak ini," gumam sales itu, suaranya sudah bergetar, mencoba menutupi kekagetan. Ia menatap Andi dari ujung kaki hingga kepala, lalu kembali menatap map yang Andi pegang. Semua orang kini menahan napas, menunggu reaksi selanjutnya. Andi melangkah mendekat, masih dengan mata penuh ketenangan. "Iya, Mas. Semua ini nyata. Aku bekerja keras setiap hari, menabung sedikit demi sedikit. Dan hari ini aku akan membeli mobil ini, tunai. Jadi jangan meremehkanku hanya karena penampilanku." Seorang pengunjung yang berada di dekatnya berbisik pelan pada temannya, "Lihat tuh, kayaknya dia serius. Enggak main-main, ya?" Yang lain mengangguk. Sebagian mulai menyadari kesalahan mereka menilai orang dari pakaian dan kendaraan. Sales muda itu terdiam. Tubuhnya sedikit gemetar, tangannya menempel di saku jas. Ia menelan ludah, wajahnya memerah malu. "Ah, saya minta maaf, Pak. Saya tidak menyangka." Suaranya tercekat, seperti baru sadar bahwa selama ini ia salah menilai seseorang hanya dari penampilan luar. Andi menutup map dengan tenang, meletakkannya di atas meja dealer. "Tidak apa-apa, Mas. Kesalahan bisa diperbaiki. Yang penting, kita saling menghargai." Suaranya hangat, namun penuh wibawa. Dealer yang tadi penuh ejekan dan tawa sinis kini hening, diisi oleh rasa kagum yang perlahan muncul di mata orang-orang sekitar. Andi menatap semua orang di dealer itu sejenak, lalu meletakkan map lusuhnya di atas meja kaca. Tangannya bergetar sedikit, tapi matanya tetap menatap lurus ke depan. Ia membuka salah satu slip tabungan, mengeluarkan lembaran uang tunai yang tersusun rapi, meski ada beberapa yang sudah kusut dan pudar. Semua orang menahan napas. Suara mesin AC dan deru kendaraan di luar terasa hening, seakan ikut menunggu reaksi yang akan muncul.
Sales muda itu, yang tadi begitu meremehkan, kini tampak pucat. Tangannya bergerak pelan, seolah ingin menahan map Andi, tapi takut menyentuhnya. Apa ini benar, Pak? Suaranya terdengar serak, penuh kebingungan. Andi mengangguk pelan, menatap mata sales itu. Benar, Mas. Semua ini hasil kerja kerasku. Tidak ada yang dipinjam atau dipalsukan. Aku bisa membeli mobil ini hari ini, tunai. Semua orang boleh melihatnya. Seorang pengunjung yang sempat menunggu di pojok dealer melangkah maju, matanya melebar. Tunggu, ini jumlahnya banyak sekali, gumamnya. Beberapa orang lain menoleh, saling bertukar pandang, menyadari kesalahan mereka menilai Andi. Sales itu terdiam, kedua tangannya gemetar di saku jas. Aku salah menilai Anda, Pak. Aku minta maaf. Suaranya nyaris terdengar berbisik, wajahnya menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa lagi. Takut semakin mempermalukan dirinya sendiri di depan pengunjung lain. Andi menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya ingin diperlakukan dengan adil, bukan dihina karena penampilan. Itu saja. Suaranya lembut, tapi tegas, seperti gelombang yang menenangkan laut yang bergelora. Sari dan Dinda yang menunggu di luar, akhirnya diizinkan masuk oleh pihak dealer setelah melihat keramaian di dalam. Begitu masuk, mata mereka membesar. Sari menatap Andi penuh kekaguman, air mata mulai menggenang di sudut matanya. Dinda langsung berlari, memeluk kaki ayahnya, menatap tumpukan uang di meja dengan mata berbinar-binar. Ayah, ini semua untuk kita? Tanya Dinda dengan suara lirih tapi penuh rasa takjub. Andi tersenyum, membelai kepala putrinya. Iya, Nak, semua ini untuk kalian. Supaya kalian nyaman, aman, dan tak lagi dipandang sebelah mata. Sejenak dealer itu hening. Semua mata tertuju pada Andi, pria sederhana yang dulunya dianggap remeh. Ada rasa hormat yang perlahan muncul, menggantikan ejekan yang tadi begitu menusuk hati. Begitu suara ketukan itu terdengar, seluruh ruangan dealer mendadak hening. Sales muda itu menoleh ke arah pintu dengan ekspresi cemas, sementara beberapa pengunjung menahan napas penasaran. Andi tetap duduk tenang, mata menatap lurus ke depan, tapi hatinya berdebar. Siapa yang datang tiba-tiba di saat momen ini? Seorang pria berpakaian rapi masuk, membawa aura percaya diri yang sulit diabaikan. Sales yang tadi sinis langsung membungkuk sedikit, suaranya berubah menjadi halus dan hampir memohon. Selamat pagi, Pak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Kini nada bicaranya berbeda total. Ramah, sopan, dan penuh hormat. Andi menatapnya sejenak, sedikit heran. Ia masih memegang pulpen untuk menandatangani dokumen mobil. Aku hanya ingin menyelesaikan pembelian mobil ini, Mas, ucapnya tenang. Namun ada ketegangan samar di suaranya, seolah ia masih menunggu kejutan lain. Pria itu tersenyum hangat, menatap Andi dengan tatapan yang tulus. Tentu, Pak, kami akan memastikan semuanya berjalan lancar. Silakan duduk, aku antar dokumen dan kopi untuk Anda. Ia menggeser kursi mendekat, mengambil map dokumen dengan hati-hati, seakan menyadari bahwa orang yang duduk di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Sales muda itu, yang tadi begitu meremehkan, kini mengikuti langkah pria itu. Ia menawarkan kursi lain untuk Sari dan Dinda yang baru masuk. Silakan duduk, Bu. Kami akan melayani sebaik mungkin, kata sales itu sambil menunduk rendah. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar, dan seluruh gerak tubuhnya menunjukkan rasa malu. Sari menatap Andi, mata berkaca-kaca. Mas, lihat, mereka melayani kita berbeda sekarang. Itu semua karena keberanianmu, bisiknya lembut, sambil menggenggam tangan Andi. Dinda menatap dengan mata berbinar. Ayah, mereka sekarang baik, kan? Tapi aku gak suka mereka dulu menghina kita, ucapnya polos, lalu memeluk kaki ayahnya erat. Andi tersenyum kecil, menyentuh kepala Dinda. Nak, kadang orang baru menghargai setelah melihat bukti, bukan kata-kata. Tapi yang penting kita tetap berani, tetap sabar. Suaranya hangat, menenangkan hati keluarga kecilnya. Pria rapi itu kini menyiapkan dokumen pembelian,
mengisi formulir dengan hati-hati sambil sesekali tersenyum pada Andi. "Pak, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan sebelumnya. Hari ini, kami pastikan proses pembelian berjalan cepat dan nyaman. Silakan minum kopi dulu, hangatkan tubuh setelah hujan tadi." Andi menatap secangkir kopi yang diberikan padanya, aroma hangat menyebar di udara, membawa rasa lega. Ia menghirup pelan, merasakan setiap tetesnya menenangkan ketegangan yang tadi menumpuk di dadanya. Dealer yang semula penuh ejekan kini berubah menjadi tempat yang hangat, penuh rasa hormat. Setelah semua dokumen selesai, Andi dan keluarganya keluar dari dealer dengan mobil bekas yang baru saja mereka beli. Cahaya sore menembus awan gelap, menciptakan semburat oranye keemasan di jalan raya. Angin sore membawa aroma hujan yang basah dan tanah yang segar. Mobil sederhana itu mengkilap, meski tidak semewah deretan kendaraan lain di dealer. Namun bagi Andi, ini adalah simbol perjuangan dan mimpi yang akhirnya terwujud. Sari duduk di kursi penumpang depan, masih memegang tangan Andi erat-erat. "Mas, aku masih nggak percaya. Kita benar-benar punya mobil sendiri sekarang," ucapnya dengan suara bergetar, mata berkaca-kaca. Andi tersenyum, menepuk tangannya pelan. "Iya, Sar. Semua ini karena kita berani bermimpi dan bekerja keras. Kita nggak lagi harus khawatir kehujanan, nggak lagi dipandang sebelah mata." Dinda, di kursi belakang, meloncat kegirangan. "Ayah, mobil ini keren. Aku bisa duduk di kursi belakang tanpa takut kehujanan. Aku mau cerita ke teman-teman di sekolah," teriaknya penuh semangat, sambil menepuk-nepuk dashboard mobil. Suara tawa kecilnya mengisi kabin, membawa kehangatan yang sulit digambarkan. Saat motor tua Andi ditinggalkan di parkiran, beberapa orang yang melihat mereka berlalu menatap mobil itu dengan mata terbelalak. Beberapa bahkan berbisik di antara mereka, menyadari bahwa orang yang dulu diremehkan kini pulang membawa bukti kesuksesan. Andi menghidupkan mobil itu, suara mesin lebih halus dibandingkan drum motor tua yang selalu setia menemaninya. Ia menatap jalanan, merasakan angin menyapu wajahnya, dan pikirannya melayang pada perjalanan panjang yang baru saja ia lalui. Setiap tetes keringat, setiap ejekan, setiap malam menabung diam-diam, semuanya terasa bermakna saat ini. Sari menoleh, menatap mata suaminya dengan lembut. "Mas, aku bangga sama Mas. Tidak hanya karena kita punya mobil, tapi karena Mas nggak pernah menyerah. Aku tahu itu nggak mudah." Andi menunduk sedikit, tersenyum hangat. "Sar, aku juga bangga sama kita. Kita berdua berjuang sama-sama. Dinda juga, tentu saja. Anak ini kuat karena kita kuat." Mereka melaju pelan di jalanan desa yang mulai sepi. Hujan semalam masih meninggalkan genangan kecil, tapi mobil itu melaju mulus tanpa gangguan. Dinda menempel di kaca, melihat genangan air memantulkan cahaya lampu jalan, tersenyum lebar. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Andi merasa ada tatapan dari mobil lain yang mengikuti dari belakang. Sekilas, ia melihat sosok pria yang tak asing. Seseorang yang dulu menilai rendahnya, kini muncul di jalan yang sama. Jantungnya berdegup kencang. Andi menatap pria yang mengikuti dari belakang. Detak jantungnya berdentum kencang, tapi ia tetap tenang. Perlahan, ia menepikan mobil di bahu jalan yang masih basah karena hujan semalam. Sari menoleh cemas. "Mas, apa yang terjadi?" Andi menatap mata istrinya, lalu menoleh ke Dinda yang menatapnya penasaran. "Tenang, Nak, Sar. Tidak apa-apa. Hanya seseorang yang ingin melihat kita, tapi kita tetap kuat." Pria itu akhirnya berhenti di sebelah mereka. Ia menurunkan kaca mobil dan tersenyum tipis. "Andi, aku dengar hari ini kau berhasil membeli mobil dengan kerja kerasmu sendiri. Aku datang untuk melihat sendiri." Suaranya datar, tapi penuh rasa kagum yang sulit disembunyikan. Andi tersenyum pelan. "Terima kasih, Mas. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Untuk keluarga." Sari menatap Andi dengan mata berbinar. "Lihat, Mas, orang lain pun mulai menghargai usaha kita." Dinda bersorak kecil, melompat kegirangan, "Ayah hebat, kita hebat." Pria itu menatap mobil mereka, lalu menatap Andi lagi. "Aku salah menilai sebelumnya. Kau bukan hanya pekerja keras, tapi juga seorang ayah yang luar biasa."
Kesungguhanmu menginspirasi banyak orang. Andi menunduk sebentar, merasa lega sekaligus bangga. Semua ejekan, hinaan, dan pandangan rendah yang ia terima selama bertahun-tahun kini berubah menjadi kekuatan yang membawanya ke titik ini. Ia tersenyum hangat kepada keluarganya, merasakan kehangatan yang menembus seluruh tubuhnya. Sari menggenggam tangan Andi erat. "Mas, aku bangga sama Mas. Kita berhasil, kita benar-benar berhasil." Dinda menempel di bahu ayahnya, tersenyum lebar sambil memeluk erat. "Aku senang, Ayah. Aku janji akan selalu berusaha seperti Ayah juga." Andi menyalakan mesin mobil, perlahan melaju kembali ke rumah mereka. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu senja yang mulai redup, membentuk bayangan panjang yang menari di aspal. Hati Andi dipenuhi rasa syukur. Setiap tetes keringat, setiap malam menabung diam-diam, setiap ejekan yang dulu menyakitkan, semua itu kini terasa seperti batu loncatan menuju kebahagiaan mereka. Ia menatap Sari dan Dinda, tersenyum hangat. "Ini baru permulaan, Nak. Sar, kita masih punya banyak mimpi yang harus diwujudkan. Dan aku janji, tidak ada yang bisa menghentikan kita." Mereka tertawa bersama, suara tawa mereka mengisi kabin mobil, mengalahkan gemericik hujan di luar. Jalanan basah, mobil sederhana, tapi hati mereka penuh dengan cahaya. Cahaya kebahagiaan yang lahir dari perjuangan, kesabaran, dan keberanian untuk bermimpi. Dan di saat itu, Andi menyadari satu hal. Meski dunia menilai dari penampilan, yang menentukan nasib adalah keberanian untuk bertindak. Dan hari itu, mimpinya terwujud. Bukan hanya sebuah mobil, tapi rasa hormat, kebahagiaan, dan keyakinan bahwa kerja keras tak akan mengkhianati. Cerita pun berakhir dengan keluarga kecil itu melaju pulang, membawa bukan hanya mobil, tapi juga pelajaran hidup yang abadi, bahwa keberanian, kesabaran, dan cinta keluarga bisa menaklukkan segala hinaan dan meraih impian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir cerita. Semoga kisah Andi hari ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap tegar, sabar, dan berani mengejar mimpi meski diremehkan orang lain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan cerita ini, dan tinggalkan komentar tentang pendapat kalian atau pesan inspiratif yang ingin kalian bagikan. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga hari kalian penuh kebahagiaan serta keberkahan.